Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang koordinat kartesius. Kalau kita berbicara tentang koordinat kartesius, maka di sini ada dua buah garis yang saling tegak lurus, yaitu di sini yang mendatar kita sebut sebagai sumbu X, terus yang vertikal kita sebut sebagai sumbu Y. Nah, kita mengingat kembali dulu waktu kalian masih kelas 6, kalian sudah tahu tentang koordinat kartesius. Kita lanjutkan bagaimana cara kita menggambar letak suatu titik pada sebuah koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius, yang ke kanan dan yang ke atas nilainya positif. Jadi di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya dengan jarak yang sama. Terus yang ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jaraknya juga sama, ke kanan dan ke atas nilainya positif. Sedangkan untuk yang ke kiri dan ke bawah nilainya negatif. Kita akan menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius. Nah, contoh, misalnya di sini ada contohnya. Tentukan titik-titik di bawah ini pada bidang kartesius. Yang pertama, titik 2,3. Nah, di sini yang depan untuk koordinat kartesius itu koordinatnya adalah X, Y. Nah, kalau di sini kita akan menentukan titik A. Titik A tadi adalah titik A 2,3. Maka kita pada sumbu X kita cari angka 2. Angka 2 di sini. Karena dia positif berarti ke kanan. Terus Y-nya positif 3 berarti ke atas. 2 langkah ke kanan di 2. 3 langkah ke atas. 1, 2, 3 akan bertemu di sini. Nah, ini 2 ke kanan, 3 ke atas. Maka di sini adalah letak dari titik A. Koordinatnya berapa? Koordinatnya 2,3. Sekarang kita misalkan B, akan menentukan titik B yang koordinatnya 3,-2. Nah, tadi dikatakan Ibu yang sebelah kiri ini adalah X-nya atau absisnya, yang sebelah kanan adalah Y-nya atau ordinat, yang X ini namanya absis, yang Y ini ordinat. Oke. Terus 3 langkah ke kanan pada X. Kita 3 langkah ke kanan mulai dari 0 ya. Yang tengah ini adalah 0. 1, 2, 3. 3 langkah ke kanan. Setelah itu 2 langkah ke bawah. 1, 2. Akan ketemu di sini. 3 langkah dari 0. 1, 2, 3. 2 langkah ke bawah. 1, 2. Maka di sini adalah letak titik B atau titik 3,-2. Selanjutnya, kita akan menentukan titik C misalnya. Titik C negatif 4,5 artinya apa? Di sini X tadi ya, ke kiri karena tandanya negatif. 4 ke kiri dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4 ke kiri. Dilanjutkan dengan 5 positif ke atas. 5 ke atas dari 4 tadi. 1, 2, 3, 4 terus dilanjutkan 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini koordinat titik C adalah negatif 4,5. Sekarang misalnya kita akan menggambar lagi titik D. Titik D negatif 5, negatif 6. Negatif 5, negatif 6. Maka kita di sini pada sumbu X kita lihat negatif 5 di sini ya, negatif 5. Terus negatif 6 ke bawah. Pada sumbu Y kita lihat 6 di sini.
Maka 5 ke kiri dilanjutkan dengan 6 ke bawah. Di sini adalah koordinat titik D atau negatif 5, negatif 6. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau misalnya memotong di titik 0,0? Yang tengah di sini pas di tengah kan 0,0. Nah, bagaimana kalau melewati 0? Misalnya contohnya titik E adalah 0,5. Maka kita pada X-nya kita lihat 0, maka yang kita lihat hanya Y-nya, Y5. Nah, 5 di atas di sini. Nah, X-nya 0, Y-nya 5, maka di sini E adalah 0,5. Itu cara menentukan letak suatu titik pada sebuah koordinat kartesius. Ibu berharap kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan dengan singkat ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.